Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ini merupakan lanjutan dari video saya kemarin tentang memahami bentuk persamaan linear satu variabel. Baik, saksikan videonya secara lengkap. Baik, yang pertama kita tetap mengacu ke KD 3.6 dan 4.6. 3.6 adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kemudian kita juga nanti akan membahas KD 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nah, adapun tujuan kita kali ini adalah kalian akan dapat menyelesaikan persamaan dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, sebelumnya kita ingat kembali materi sebelumnya bahwa dalam matematika itu ada berapa penggolongan kalimat. Di antaranya adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum ditentukan apakah kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah. Sedangkan kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah bisa ditentukan apakah dia bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian kita ambil satu contoh bentuk persamaan linear satu variabel. 2x ditambah 3 sama dengan 7. Ini adalah merupakan kalimat terbuka. Karena kalimat ini kita belum bisa menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah. Jadi di sini 2 kali berapa ditambah 3 hasilnya 7. Jadi kalimat terbuka ini bisa berubah menjadi kalimat tertutup tergantung dari pengganti dari variabel x ya. Jadi kalau x-nya diganti dengan suatu bilangan, apabila ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka kalimat terbuka ini akan menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, ini kalimat terbuka bisa menjadi benar atau salah tergantung dari pengganti variabel. Kemudian pengganti variabel itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau selesaian dari suatu persamaan linear satu variabel. Baik, kita mulai. Nah, perhatikan. Nah, ini ada 3 persamaan. Persamaan pertama adalah x tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang kedua x tambah 2 sama dengan 4. Dan yang ketiga adalah 2x tambah 2 sama dengan 6. Ketiga kalimat ini adalah merupakan persamaan linear satu variabel. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah mengandung satu variabel, ya. Yang kedua, variabel ini pangkat paling tinggi adalah berderajat 1. Nah, perhatikan. Sekarang lihat untuk menyelesaikan atau untuk mengetahui berapa nilai x sehingga nanti ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya akan menjadi sama. Perhatikan, di sini ada variabel x ya. Variabel x, jadi kita misalkan, jadi untuk mengetahui berapakah nilai x, kita buat seperti timbangan ya. Ini adalah sebuah timbangan. Ini
bola ini adalah mewakili variabel X ya, sedangkan kotak ini menyatakan 1. Jadi X tambah 1 ini adalah ruas, namanya ruas kiri, ruas kiri, sedangkan ini adalah disebut dengan ruas kanan. Jadi perhatikan untuk ruas kiri, jadi bola ini menyatakan variabel X ditambah 1 kotak ya. Kemudian untuk di sebelah kanan 3 buah kotak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah timbangan ini harus tetap dalam keadaan seimbang ya, dalam keadaan seimbang. Nah, sekarang kira-kira kalau kita lihat ini di sini ada 1 kotak, di sini ada 1 kotak. Kira-kira nilai kotak itu, nilai bola untuk mendapatkan seimbang ada berapa kotak? Ya, jelas ada 2 ya. Berarti ini yang pertama, ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa bola itu bernilai 2 kotak. Itu sama dengan 2. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa di sini adalah X sama dengan 2 ya. Itu caranya. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Nah, perhatikan 1 bola, perhatikan ini 1 bola, kemudian ada 2 kotak ya. Ini sebelah kiri, kemudian di sini ada 4 kotak. Nah, perhatikan bahwa kotak pertama, kotak kedua itu sudah seimbang. Kalau begitu, berapakah nilai bola supaya kiri dan kanan jadi seimbang? Ya, benar ya, ada 2 kotak ini. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa X-nya itu sama dengan 2 ya. Yang ketiga perhatikan ada 2 kotak. Ini ada 2 bola. Maksud saya ada 2 kotak, ada 2 bola ya. Perhatikan. Di sini ada 2 bola ya. Ditambah dengan 2 kotak. Ditambah dengan 2 kotak. Di sini ada 6 ya. Ini ada 2 ada 6. Nah, perhatikan. Supaya seimbang, perhatikan. Di sini sudah 2 bola, oke. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat bahwa 2 bola ini itu seimbang atau senilai dengan 4 kotak ya, 4 kotak. Kalau begitu, setiap bola itu memiliki 2 kotak. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa X-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Nah, coba kalian amati bahwa X ini penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Ini juga penyelesaiannya adalah 2. Ini juga X sama dengan 2. Dengan demikian, perhatikan, apabila suatu persamaan memiliki penyelesaian sama, maka persamaan-persamaan tersebut disebut dengan persamaan yang ekuivalen ya. Nih. Kenapa dikatakan ekuivalen? Karena penyelesaiannya sama ya. Perhatikan ini. Semua penyelesaiannya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat kita lihat soal berikut. N ditambah 3 sama dengan 7. Berapakah N? Nah, berapakah N? Perhatikan. Di sini kita misalkan variabel N-nya 1. N ya. Kemudian ditambah 3 kotak. Sedangkan di sebelah kanannya adalah 7. Nah, kira-kira kita lihat ini kotak yang sama ada 3 ya. Berarti kotak ini akan bernilai sama dengan 4 buah
kotak, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi di sini n-nya sama dengan 4 ya. Atau dengan cara, perhatikan. Nah, cara lain adalah setelah kita lihat dengan cara seperti tadi, kita boleh menggunakan cara berikut. Jadi misalkan ya, misalkan n ditambah 3 sama dengan 7 ya. Nah, masing-masing kita kurangi 3 ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ini kita kurangi ya, kurangi 3 ya, maka hasilnya seperti ini. Kurangi 3 berarti sisa bola yang ada, jadi kita tuliskan seperti ini, n ditambah 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 7 kurangi 3. Ingat, perhatikan, masing-masing dikurangi 3. Jika di sini positif, maka masing-masing kedua ruas dikurangi 3. Tapi apabila di sini negatif, maka masing-masing ditambah dengan 3. Jadi di sini n ditambah 0 sama dengan 4. Kalau begitu n-nya sama dengan 4 ya. Misalkan kita ambil contoh lain ya. Misalkan di sini kurang. Jadi n kurangi 3 sama dengan 7. Perhatikan untuk soal n kurangi 3 sama dengan 7. Jadi tadi kita sudah memberi contoh bahwa kita sudah memberi contoh ya. Jadi n tambah 3 sama dengan 7 ya. Kemudian di sini diperoleh n-nya sama dengan 4. Oke. Sekarang bagaimana kalau seandainya n kurangi 3? Kita perhatikan bahwa di sebelah kiri itu ada beban. Jadi kekurangan beban 3 kotak. Sedangkan di sebelah kanan itu ada 7 beban. Nah, bagaimana cara menyelesaikan supaya beban kiri dan kanan sama? Caranya adalah kita tambahkan ya. Kita tambahkan beban di kiri sebanyak 3 kotak ya. 3 kotak. Oke, kita tambahkan sebanyak 3 kotak. Tambah ya. Tambah 3. Kiri ditambahkan 3. Karena tadi kekurangan 3 beban, maka ditambahkan 3 beban kiri. Di kanan juga harus ditambah supaya adil. Nah, ya. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa ini adalah penambah beban. Kemudian ini juga adalah penambah beban supaya sama. Dengan demikian, kalau begitu, karena porsinya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan secara keseluruhan ya. Jumlahkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan demikian, kalau begitu, dengan demikian n-nya sama dengan 10 ya. Perhatikan, ini adalah penambah beban ya. Jadi penambah beban. Karena tadi ada kekurangan negatif 3, jadi ada kekurangan 3 beban, maka ditambah. Demikian juga di kanan harus ditambah dengan 3. Dengan demikian, untuk menentukan nilai bola seluruhnya adalah tinggal dijumlahkan saja ini ya. Tinggal dijumlahkan, ternyata ada 10 ya. Oke, ini adalah bentuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan sistem
timpangan. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada dua model. Ada yang modelnya n tambah 3 sama dengan 7. Di sini n kurang 3 sama dengan 7. Nah, setelah kita melakukan ilustrasi untuk n tambah 3 sama dengan 7, untuk n kurang 3 sama dengan 7, maka di sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Jadi kalau misalkan n ditambah 3 sama dengan 7, ini artinya kedua ruas harus ditambah atau dikurangi dengan 3. Kalau begitu n ditambah 3 dikurangi dengan 3. Sebelah kanan juga harus dikurangi dengan 3. Jadi ini kurangi 3, ini juga kurangi 3. Dengan demikian, kalau positif 3 dikurangi dengan 3, maka menghasilkan 0. Diperoleh 7 kurang 3 sama dengan 4. Dengan demikian n-nya sama dengan 4, ya. Nah, bagaimana kalau n-nya misalnya soalnya n kurangi 3 sama dengan 7? Dengan demikian ini harus ditambah dengan 3. N dikurangi 3 ditambah dengan 3 sama dengan 7 ditambah dengan 3 tambah 3 tambah 3. Dengan demikian n tambah 0 sama dengan 10, maka n-nya sama dengan 10, ya. Nah, perlu juga harus diketahui bahwa kita mungkin supaya tidak bingung, untuk ya, jadi usahakan variabel selalu di sebelah kanan, di sebelah kiri, sebelah kiri. Sedangkan yang tidak mengandung variabel, mengandung variabel itu kita letakkan di sebelah kanan. Letaknya sebelah kanan. Jadi maksud saya, yang variabel n-nya selalu diletakkan di sebelah kanan, sedangkan yang tidak mengandung variabel diletakkan di sebelah kiri. Karena ada kadang soal itu variabelnya di sebelah kiri, atau mungkin saja bisa di sebelah kanan. Nah, perhatikan dengan menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan, artinya ini adalah apabila kedua beban ditambahkan, maka kiri dan kanan selalu harus tetap sama. Jadi berat kiri dan kanan harus tetap sama. Demikian pula kalau kita mengurangi, maka kiri dan kanan juga harus dikurangi, sehingga nanti beban kiri dan kanan tetap menjadi stabil atau sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini misalnya ini adalah sebuah soal, kebetulan variabelnya di sebelah kanan, ya, variabelnya sebelah kanan. Nah, kita sudah sepakat bahwa untuk memudahkan menyelesaikan suatu persoalan bersama linear satu variabelnya selalu diletakkan di sebelah kiri. Ini bisa dibalik ya. Nah, ini bisa dibalik, ini sudah menjadi ini ya, bisa dibalik. Kemudian kita lihat, nah ini bisa dibalik. Perhatikan, bisa dibalik ya.
bisa dibalik. Nah, sekarang perhatikan di kiri ini kekurangan 7. Ada 7 beban yang harus dimiliki supaya sama dengan beban di kanan. Caranya seperti yang pertama tadi, berarti di sini harus kita tambahkan 7 elemen kotak. Jadi 7 elemen kotak ya. Nah, di sini harus kita tambah 7 ya. Tambah 7. Nah, di kanan juga harus ditambah 7. Nah, dengan demikian jadi kita untuk mendapatkan X-nya ini kita tinggal jumlahkan saja secara keseluruhan ya. Jumlahkan secara keseluruhan. Jadi ini identik dengan ini ya. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Jadi X itu sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah dengan 7 tadi jadi ada 15 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi X nya adalah 15 ya. Sekarang tentukan himpunan selesai dari 12 ya. Kita tidak usah menggunakan timbangan, langsung saja kita sudah sepakati bahwa ini variabelnya sudah berada di sebelah kiri. Jadi kita tidak usah melakukan apa-apa, tinggal kita lihat saja konstantenya, bilangan yang tidak mengandung variabel. Bilangan yang tidak mengandung variabel di sini adalah 12. Kalau begitu, masing-masing kedua ruas ditambah dengan negatif 12 atau dikurangi dengan 12. Dengan demikian, kita bisa mengatakan jadi 12 ditambah dengan X sama dengan 40. Ini kita kurangi dengan 12 ya. Ini kalau misalnya supaya tidak bingung boleh juga ditulis seperti ini, X ditambah 12 sama dengan 40. Jadi kedua ruas kurangi dengan ini X ditambah 12 kurangi dengan 12 sama dengan 40 kurangi 12. X ditambah 0 sama dengan 28. Jadi X nya sama dengan 28 ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau dia positif berarti harus dikurangi dengan 12 ya. Kemudian, nah ini yang soal cerita nih. Andi memakan 8 kue barwasa dan Nyoman memakan 11 kue barwasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue barwasa di dalam kemasan. Nah, tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyak kue barwasa dalam kemasan pulang. Ya, kita kalau misalnya kita gambar ya, ini kaleng kue ya, isinya banyak, kita misalkan isinya adalah B ya. Kalau begitu banyaknya kue kemudian dimakan oleh Andi 8, kemudian dimakan oleh Nyoman 11, sisa kue berapa? Sisa kue 23. Nah, berapakah jumlah kue mula-mula? Nah, bisa kita lihat. Perhatikan. Ini negatif 8 dikurangi dengan 11. Artinya, perhatikan. Negatif 8 ini harus hati-hati. Dikurangi 11. Sama saja artinya saya menuliskan begini. Negatif 8 ditambah dengan negatif 11. Kalau begitu ditulis utang 8, kemudian bertambah lagi utangnya 11, berarti utangnya sudah menjadi negatif 19 ya. Jadi utangnya sudah menjadi 19. Kalau begitu saya menuliskan di sini negatif 19 sama dengan 23. Dengan menggunakan prinsip yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa apabila dia negatif harus diapakan? Dia harus ditambah dengan 19. Ditambah 19
sama dengan 23 tambah 19. Dengan demikian B-nya ini sudah menjadi 0, ini menjadi 42 ya. 42. Kalau begitu banyaknya bermula-mula adalah 42. Ya, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita latihan dulu ya beberapa soal. Mudah-mudahan kita lihat, kita latihan beberapa soal. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar? Ini yang dimaksud ya. Berarti X-nya sama dengan 4 ya. Karena 4 ditambah 1 itu hasilnya adalah benar. Nah, sekarang di sini berapakah nilai M supaya persamaan bernilai benar? Nah, berapa? Ya, M-nya sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ya, betul ya. Karena ketika kita uji 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. Kiri dan kanan sama. Coba kita menggunakan dengan cara yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi 4 ditambah M itu sama dengan 11. Kedua ruas ini boleh dibalik untuk memudahkan. 4 sama dengan 11. Kedua ruas dikurangi dengan 4. Kurangi 4 sama dengan 11 kurangi 4. Dengan demikian M-nya sama dengan 7. Ya, gitu ya. Kemudian, nah ini 8 sama dengan A tambah 3. Nah, ini bisa kita balik saja ya. Jadi 8 sama dengan A tambah 3. Ini bisa kita balik saja. A tambah 3 sama dengan 8. Dengan demikian A ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 8 dikurangi 3. Maka diperoleh A-nya sama dengan 5. Ya, bisa diuji dengan cara seperti ini ya. Diuji, dicek apakah benar hanya 5 ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini X kurangi 9 sama dengan 20 ya. Sekarang kalau harus diapakan? Harus ditambah dengan berapa? Ya, betul ya. Harus ditambah dengan 9. Dengan demikian X-nya sama dengan 29 ya. Kemudian berikutnya 13 sama dengan P ditambah 4. Boleh tulis begini ya. Balik P kurang 4 sama dengan 13 ya. Jadi kalau begitu P sama dengan 13 ditambah 4. Jadi ini saya tidak tulis lagi di sebelah sini karena sudah jadi 0 ya. Jadi tidak usah lagi ditulis untuk supaya cepat. Dengan demikian P-nya itu sama dengan 17 ya. Mungkin beberapa soal sudah bisa mewakili soal-soal yang lain. Jadi ini adalah video atau ini adalah materi kita bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Baik, sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, kita buat rangkuman ya. Kita buat rangkuman. Jadi kita bikin rangkuman. Yang pertama apa? Ayo, 1. Ya, pertama adalah untuk menyelesaikan saya singkat saja persamaan linear satu variabel ya. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel, perhatikan dulu, perhatikan
letak variabel. Letak variabel selalu harus berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sedangkan yang tidak mengandung variabel, yang tidak mengandung variabel itu kita diletakkan di sebelah kanan, ya. Kita letakkan di sebelah kanan. Itu juga yang pertama, ya. Itu rangkuman kita harus sepakat, karena untuk materi-materi berikutnya selalu kita terapkan seperti itu. Misalnya kalau 2 sama dengan 4 ditambah X, nah ini boleh dibalik, ya, dengan cara seperti biasa. Jadi X tambah 4 sama dengan 2. Selalu variabelnya berada di sebelah kiri, sedangkan yang tidak mengandung variabel letaknya di sebelah kanan. Bahwa persamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau misalnya contoh X ditambah 2 sama dengan 7, maka kedua ruas harus dikurangi dengan 2, ya. Kedua ruas harus dikurangi 2. Tapi jika X dikurangi 2 sama dengan 7, maka kedua ruas harus ditambah dengan 2, ya. Jadi ini adalah kesimpulan kita atau rangkuman kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi kita dapat dipahami. Tapi jika ada masalah atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita, baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi kali ini kita sudah membahas cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menjumlahkan penjumlahan atau pengurangan. Demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di halaman deskripsi saya. Makasih terus mendukung channel kami untuk pengembangan sehingga nanti bisa membuat video-video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.